Selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, salam pendidikan, damai Kristus beserta kita, Pastor, Suster, Bruder, Bapak Ibu yang terkasih, kami ucapkan selamat datang di kampus virtual POP SMP YPL. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Sehat semua, Selamat J. pagi, Bu. Pastor, Suster, Sehat, Bu. Bruder, Bapak Sehat, Ibu. Bu. Salam sehat. Salam sehat, semangat. Semangat pagi. Sehat dari Manado. Iya, salam Dari sehat Manado. semuanya. Baik, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, Pastor, Suster, Bruder, Bapak Ibu. Saya Bernadetta Yudhista Pamela, biasa dipanggil Dista. Saya adalah salah satu guru yang berkarya di SMP PL Dominico Savio. Nah, untuk mengawali pagi ini, mari kita kumandangkan yel-yel kita bersama biar tambah semangat. Masih ingat, Zeh, Pastor, Bruder, Bapak Ibu, semuanya? Masih, Bu, masih. Oke. Kepala sekolah? Yes. Luber? Luar The best. is the best. All of us? Luar biasa. Luar biasa. Baik, terima kasih. Saya masih punya satu pantun untuk mengawali pertemuan kita hari ini. Di Sulawesi ada kapurung. Mengaktifkan speaker piye Mas iki? Kapurung tersaji di meja makan. Hai guru, jangan hanya merenung, ayo maju mewujudkan pendidikan. Amin. Yes. Ya. Baik, langsung saja. Pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya, saya akan membacakan untuk susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama nanti akan dibuka dengan doa pembuka. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber kita dengan materi pengembangan kurikulum berbasis budaya dan need analisis unit sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi mandiri, dan nanti sore kita bertemu lagi dengan materi yang kedua yaitu desain instruksional. Baik, kita mulai aja dengan doa pembuka. Saya boleh minta bantuan Suster Yasinta Ginting untuk berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Mungkin saya bisa, soalnya ini di sedanten itu. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu, khususnya atas kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memulai kegiatan kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari sungguh-sungguh kami dapat pahami dan nantinya dapat kami laksanakan di unit kami masing-masing. Berkatilah narasumber kami ya Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka dapat memberikan yang terbaik kepada kami. Doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Yasinta. Ya, yang kedua kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati. Monggo Pak Ranto bisa dibantu. Intinya nih dulu. Mau mirip ini.
Baik, terima kasih untuk Bapak Ranto yang sudah membantu kita untuk bersama mendengarkan lagu Indonesia Raya yang selalu menjadi semangat kita dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Baik, langsung saja ke pemaparan materi, tapi sebelumnya mohon izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita hari ini. Kalau katanya tak kenal maka tak sayang, maka mari bersama mengenal terlebih dahulu narasumber kita pagi ini. Izinkan saya untuk share screen, Bruder Bapak Ibu Pastor. Nah, ini adalah narasumber kita hari ini. DRS Heribertus SAS MPD atau biasa dipanggil dengan Bapak Heri. Lahir di Semarang 8 Februari 1969, kemudian pernah bersekolah di SD PL Bernardus Semarang, SMP PL Dominico Semarang, SMA Saint Louis Semarang, dan menempuh pendidikan S1, pendidikan Fisika IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, D1 Analisis IMKA yang sekarang menjadi Udinus di Semarang, kemudian terakhir S2 mengambil pengembangan kurikulum Universitas Negeri Semarang, lulus dengan pujian IPK 4,0 sempurna. Nah, Bapak Ibu, Pastor Bruder, ini ada kontak beliau. Kemudian pengalaman kerja dan wirausaha. Mulai dari tahun 1994 sampai 2005, mengajar fisika di SMA Krista Mitra Semarang, kemudian pernah juga menjadi Wakasek Kurikulum dan Wakasek Humas, kemudian tahun 1998 sampai 2005, mengajar fisika dan komputer di SMA Krista Mitra Semarang. Tahun 2005, keluar dari SMA Krista Mitra, kemudian membangun bisnis bimbingan belajar dan menjadi direktur dan pemilik bimbingan belajar Magic Matic dengan 5 outlet, 4 diantaranya sudah difranchiskan. Kemudian 2009 sampai 2010, Business Development CV Kinaria Pangan Makmur yang bekerja di bidang restoran cepat saji. Kemudian bisnisnya banyak sekali, bisnis penerbitan buku, Suara Media. Kemudian 2006 sampai sekarang, pembicara seminar pendidikan dengan area geografis Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali. 2009 sampai sekarang, Direktur Sekolah Olimpiade, Lembaga Pelatihan Olimpiade, kemudian pelatih Olimpiade Fisika, SD, SMP, dan SMA. Kemudian mulai 2011 sampai 2012, manajer produksi dan finance perusahaan agro Pisang Tropika. Kemudian 2012 juga bergerak di bidang kuliner, rumah makan Bebek Pato. Dan 2014 sampai sekarang, direktur konsultan pendidikan fokus pada bidang kurikulum. Jadi sudah tidak diragukan lagi untuk materinya hari ini, pengembangan kurikulum berbasis budaya. Kemudian beberapa kompetensinya yang dimiliki yaitu adalah pelatih Olimpiade Fisika, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA, desainer kurikulum, perancang, pengembang, implementasi, dan evaluasi, kemudian teknologi pembelajaran, praktisi hipnosis. Beberapa prestasi kepelatihan yang sudah ditorehkan oleh Bapak Heri, mulai dari Olimpiade SD mulai tahun 2009, kemudian Olimpiade SMP, melatih OSN, OSP, OSK, Olimpiade Sains Nasional, kemudian banyak sekali, Pastor, Bruder, Bapak, Ibu. Kemudian ada lomba fisika di Ponegoro Physics Competition 2008, juara 2 dari SMP PL Dominico Savio, juara 1, juara 3, dan juara harapan 1. Kemudian banyak sekali yang sudah didampingi oleh beliau, oleh Pak Heri.
Selain itu juga beliau menulis buku mengenai multimedia pembelajaran dan makromedia, Magicmatic 1, Magicmatic 2, Arithmetic, kemudian yang kelima langkah cepat tepat sukses UAS BNSD, penerbitan mandiri, bisnis gampang bergelimang uang, buku matematika, kemudian melejitkan kecerdasan matematika buah hati Anda. Ada juga buku elektronik yang diterbitkan oleh beliau, yang ditulis oleh beliau. Yang pertama, Sihir Matematika, melejitkan kecerdasan matematika anak usia dini, resep olahan bandeng tanpa duri. Kemudian ada juga media cetak, jadi UN di Simpang Jalan Suara Merdeka, Jumat 9 Desember 2016. Kemudian yang kedua, pembelajaran dengan multimedia, majalah Pendidikan Gerbang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian internet sebagai media pembelajaran, majalah Pendidikan Gerbang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian karya ilmiah beliau, tesis pengembangan desain instruksional dengan model Azure pada pelajaran matematika sekolah dasar untuk meningkatkan literasi keuangan. Baik, Pastor, Bruder, Bapak, Ibu, ini sedikit banyak prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Bapak Heri, sudah tidak diragukan lagi, Nggih. Maka langsung saja, monggo Bapak Heri untuk membawakan materi hari ini, pengembangan kurikulum berbasis budaya dan need analisis unit sekolah. Waktu dan tempat virtual kami serahkan pada Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Dista. Enggak usah banyak-banyak Bu, besok lagi Bu. Nah. Ya, selamat pagi Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Heri. Bapak Ibu Guru. Selamat pagi, Pak Kepala Heri. sekolah ya ini ya. Selamat pagi. Kepala sekolah. Mohon maaf. Pagi Pak, salam sehat. Selamat pagi. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Amin. Horas Pak Heri dari Siantar. Horas. Iya. Baik, kemarin kita sudah mendapat dari Bu Darwarto, Bu Martin, Mas Hendi, dan banyak lagi. Kemudian pada hari ini giliran bagian-bagian saya yang agak teknis dan agak banyak masalah kelihatannya. Kalau kemarin berbicara tentang idealisme core value, kemudian tentang penanaman budaya sekolah, membangun budaya sekolah. Tataran itu adalah tataran-tataran idealis kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, memang harus seperti itu. Gitu. Jadi ada tataran idealis, ada tataran praksis. Nah, biasanya akan sulit bertemu tataran idealis, tataran praktis ini. Ya bisa bertemu. Nah, saatnya sekarang saya akan mencoba untuk bagaimana sih core value itu nanti dibenamkan di sekolah, bagaimana membentuk budaya atau menciptakan sebuah budaya sekolah. Macam itu. Nah, saya izin untuk share screen ya, Bapak Ibu Pastor Bruder Romo. Saya izin share screen. Bentar. Ada suara nganu ya. Ada suara-suara. Kelihatankah?
Kelihatan ya, semoga Ya, Kelihatan, Pak. Terlihat Pak kelihatan. Heri. terlihat ya. Oke. Ini dulu harusnya slide yang pertama itu. Ya, pada pagi hari ini POP Diklat Kepala Sekolah 21 Oktober 2021. Sudah dijelaskan bagaimana Pangudulur dan kita semua berada di ruang virtual ini dari Dinas Pendidikan, YPL, kemudian Konsorsium Wismoyo diharapkan menjadi bintang dan seterusnya. Saya menawarkan dan memberanikan diri dengan saya tambahkan tema install ulang sekolah. Install ulang itu ya semacam kita operating system Windows 7 menjadi Windows 10 diinstal ulang. Kelihatannya mengasihkan istilah install ulang ini ya. Nah, fokus kita ada pada bagaimana menginstal ulang sekolah dari sudut pandang atau mulai dari pengembangan kurikulum yang berbasis budaya dan core values. Ini nanti kita akan mengajak menginstal sekolah Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim. Kemudian saat ini sedang ada pilot project kurikulum 2020, kurikulum 2013 yang dikembangkan. Saya bilang dikembangkan ya, karena istilah di dalam kurikulum memang seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini akan menjadi biasanya teman-teman di sekolahan berbicara tentang kurikulum selalu, ya enggak selalu, biasanya membicarakan mata pelajarannya, kemudian jam pertemuannya, kemudian rencana pembelajaran, silabus, terus nilai ulangan, evaluasinya, dan sebagainya. Nah, demikian pula pada sekolah penggerak, terminologi itu dipakai juga kurikulum. Yang di sini ditampilkan adalah struktur subjek. Struktur subjeknya atau mata pelajarannya. Nah, kalau diperhatikan dari K13, kemudian sisi sebelah kanan ini adalah kurikulum sekolah penggerak. Di sini ada perbedaan di mana Merdeka Belajar atau sekolah penggerak ini mensyaratkan ada proyek di setiap mata pelajaran yang prosentasenya sudah ditetapkan oleh kementerian. Pertanyaannya, apakah ini akan dilaksanakan, kurikulum sekolah penggerak ini akan dilaksanakan di sekolah Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu? Tidak, atau belum. Struktur atau mata pelajaran atau kurikulum pengembangan ini dilaksanakan 2021 ini di sekolah-sekolah yang ditunjuk atau masuk di dalam sekolah penggerak. Sementara kita berada di program organisasi penggerak. Berbeda antara sekolah penggerak dengan sekolah yang
masuk di dalam program organisasi penggerak. Tetapi tujuannya sama. Sekolah Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya nantinya diharapkan juga menjadi sekolah penggerak. Setelah kita 3 tahun proses program organisasi penggerak, diharapkan sekolah-sekolah Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya akan menjadi sekolah penggerak. Nah, permasalahannya adalah di sini. Saya yakin nanti pertanyaan Bapak, Ibu, Suster, Buder, Romo semuanya akan banyak bertanya di masalah-masalah teknis. Kemarin dari sesinya Buder Martin, Buder Warto, Mas Hendi, masalah-masalah teknis di sekolah banyak sekali. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu masalah teknis yang ada di sekolahan. Kita akan bergerak bersama mencoba untuk membangun pondasi agar pemahaman kita satu dan kuat dari sisi kurikulum. Begitu ya. Kita kesampingkan terlebih dahulu masalah-masalah teknis yang ada di sekolah Bapak Ibu. Masalah teknis itu banyak ya Pak, ya saya tahu, tetapi mari kita masuk terlebih dahulu di dasar-dasar yang harus kita pegang. Di sekolahan itu ada 2 pertanyaan, yaitu what, apa, dan bagaimana. Itu ya. Apa sih Pak itu? Nah, kita lihat. Sekarang yang ada di sekolah kita, komponen yang mempengaruhi sekolah kita adalah guru, siswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua siswa, masyarakat, stakeholder. Ingat ya, ini masyarakat, kita akan melihat kemarin dijelaskan budayanya dan sebagainya. Masuk berada di sekolah yang kemudian dinamakan dengan ekosistem sekolah. Di dalam sekolah ini ada manajemennya, begitu. Di manajemen ini tugas kepala sekolah. Kemudian di sekolah akan berbicara tentang kurikulum dan pembelajaran. Begitu, kurikulum dan pembelajaran. Kita saat ini akan fokus pada kurikulum. Namun, kita coba lihat mulai dari pembelajarannya terlebih dahulu. Saat ini, saat pandemi COVID, pembelajaran 2, pembelajaran offline dan online. Pembelajaran offline yang digabung dengan online adalah blended learning. Pembelajaran offline langsung tatap muka. Secara keseluruhan, secara umum, pembelajaran yang terjadi semacam ini. Sebetulnya blended learning itu sudah cukup panjang, cukup lama, dan ini pun istilah blended juga masih ada kontroversi yang blended yang bagaimana dan sebagainya. Silakan nanti diperdalam. Kita tidak sedang ke arah sini ya. Tapi kondisi yang sekarang terjadi adalah pembelajarannya blended atau bahkan online yang juga tidak begitu jelas karena pembelajaran di kelas offline ditarik ceramah menjadi online. Ya semacam ini. Ini yang kemudian menjadi agak bermasalah. Semacam kita bertatap muka di area virtual semacam ini. Nah, kemudian kemarin Mas Hendi, Derwarto, Der Martin sudah menyampaikan, Mas Hendi terutama,
Itu tentang core value. Saya tidak mengulang bagaimana core value-nya, tetapi posisi core value, kita akan memperjelas. Di sini tugas saya memperjelas. Posisi core value kita itu ada di mana? Di dalam 8 standar nasional pendidikan. Core value itu mempengaruhi atau seharusnya masuk di semua lini 8 standar nasional pendidikan. Begitu. Terus di ranah pendidik tenaga kependidikan berbicara tentang bagaimana pendidik itu bisa menjawab what dan how. What itu berbicara atau bertanya tentang apa yang akan diajarkan kepada anak. How berbicara atau menjawab tentang bagaimana cara mengajarkannya. Dasar pertanyaan ini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sisdiknas. Ini kita pegang, ya. Nah, posisi core value itu mempengaruhi semua lini 8 standar nasional pendidikan. Kemudian berbicara tentang how, bagaimana, itu nanti kita akan memperdalam tentang proyek seperti halnya kurikulum sekolah penggerak tadi yang sudah dijalankan di sekolah-sekolah penggerak, itu berbasis proyek. Jadi, apa yang sedang kita kerjakan bersama-sama ini, itu sudah sejalan dengan kurikulum yang nanti akan diimplementasikan. Saat sekarang sedang ada pilot project di 2.500 sekolah. Sekolah Romo, Suster, Buder, Bapak Ibu, mungkin belum masuk. Tapi nanti akan ada kenalan dari sekolah lain yang sudah melaksanakan kurikulum 2020, kurikulum sekolah penggerak yang baru itu. Ini area pembelajaran. How itu berbicara tentang bagaimana mengajarkan apa yang sudah didesain, apa yang akan diajarkan. Gitu ya. Ini gambaran besarnya. Nah, kita bertukar ide, bertukar gagasan, bertukar pengalaman tentang program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah pernah dijalankan di tempat Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Saat ini kita berdiskusi, kita men-sharingkan apa yang hal-hal baik yang bisa kita tularkan bersama. Posisi yang sudah dijelaskan oleh Mas Hendy, Bruder Warto, Bruder Martin itu ada di bagian ini. Di model program Luber ini. Oke ya. Nah, sekarang yang sisi sebelah kanan dari pengembangan kurikulum sampai evaluasi itu bagian saya. Nanti di desain instruksional pengajaran dan pembelajaran di siang ini kita ketemu lagi. Setelah kita membahas bagaimana pengembangan kurikulum ini. Hanya mengingat yang semua langkah ini nantinya akan dirasakan oleh siswa tentang literasi, numerasi, dan karakter. Saat ini kita tidak sedang spesifik ke literasi, numerasi, dan karakternya, tetapi konsentrasi aku bagaimana critical thinking itu bisa mendorong atau meningkatkan cara berliterasi, cara bernumerasi, dan membangun karakter anak. Itu dari
project, pembelajaran berbasis project, di situ muaranya ada di critical thinking. Nanti akan kita bahas lebih jauh di sesi yang siang nanti. Begitu ya. Nah, sekarang kalau tadi ada pertanyaan what, apa yang harus diajarkan? Apa itu berbicara tentang kurikulumnya? How, bagaimana berbicara tentang pembelajarannya. Sekarang kita fokus pada memecahkan atau membuka, mari bareng-bareng kita membuka. Sebetulnya yang di ranah kurikulum itu berbicara tentang apa sih? Kalau di sekolahan Bapak Ibu ada buku 1, buku 2, buku 3. Kemudian kita contoh membuatnya seperti itu. Tetapi kita akan mencoba untuk memahami lebih besar lagi tentang kurikulum itu bagaimana. Nah, hubungan antara perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Saya akan lihat di pembelajaran di sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Instruction, ini daerah-daerah yang dinamakan pembelajaran, yaitu di teaching learning situation, situasi pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, kalau kita sudah mempunyai kurikulum nasional, kemudian kita mengembangkan, menambahi atau mengurangi, memberi asupan-asupan yang lain, itu ranahnya adalah ranah pengembangan kurikulum. Jadi dari kiri ke kanan. Itu adalah pengembangan kurikulum. Tetapi jika kita mulainya dari awal, nanti akan saya tunjukkan bagaimana ini. Mulai dari awal itu adalah yang namanya perencanaan kurikulum. Dari kiri sampai ke instruksional. Ini adalah perencanaan kurikulum. Dari gagasannya, kemudian dari membuat buku modul, dari merumuskan apa yang harus diajarkan, landasan filosofinya, semuanya mulai dari nol, itu namanya perencanaan kurikulum. Oke ya? Area-area ini semoga menjadi semakin jelas. Nah, area sekolah itu ada area kurikulum development. Pengembangan kurikulum. Jadi, berbicara nanti pengembangan kurikulum di sekolah, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu semuanya, kita akan berbicara tentang kurikulum dan pembelajaran. Mengembangkan kurikulum dan pembelajarannya. Areanya ada di sana. Oke, sekarang di kurikulum itu ada yang namanya dimensi atau bagian-bagian kurikulum. Maaf, Romo, Suster, Buder, Bapak, Ibu. Agak batuk sedikit. Saya mohon maaf ya, Romo, Suster, Bapak, Ibu. Saya minum dulu sebentar. Nah, contoh mata pelajaran yang awal tadi disebut kurikulum sekolah penggerak, kita akan urai dengan memahami dimensi dari kurikulum. Berbicara tentang kurikulum itu kita berbicara tentang apa toh? Berbicara tentang kurikulum itu kita berbicara tentang ide atau gagasan. Ide atau gagasan. Boleh ide itu
kecil, simple. Saya mau membangun sekolah alam. Idenya, gagasannya simple, kecil. Tetapi kemudian di situ ide ini harus didukung dengan analisis masalah, tantangan, potensi sekolah. Kemarin sudah disampaikan potensi sekolah berdasarkan budaya. 7 unsur budaya Kuncoro Ningrat harus Bapak Ibu cari potensi sekolah masing-masing. Dibuat. Kemudian ide ini dituangkan dalam naskah akademik. Oke. Nah, dimensi ini dinamakan dimensi ide. Betapa luar biasanya ide. Maka kalau ada murid atau siswa menyampaikan sebuah ide, kelihatannya idenya simpel, sederhana, dan itu tidak masuk akal misalkan, hargailah, suatu saat mungkin akan menjadi hal yang luar biasa. Kemudian dari dimensi ide ini didokumenkan yang menjadi rencana tertulis. Harus Pak, harus. Nah, dimensi ide dan dimensi dokumen atau konten yang akan diajar dokumen atau konten yang akan diberikan, ini merupakan potensial atau ideal kurikulum yang dibangun di sekolah Romo Buder Suster Bapak Ibu semuanya. Harus ideal. Sebagai seorang pendidik harus idealis. Karena yang didesain adalah masa depan anak-anak kita. Ini merupakan potensial kurikulum ya. Harus ideal. Ide, dokumen. Ini ideal. Yang kemudian di situ ada standar isi atau kompetensi yang akan dicapai oleh anak-anak. Ini didokumenkan semuanya. Kemudian setelah didokumentasikan, diimplementasikan. Ingat bahwa di dalam mengajar, di dalam menjadi siswa, di dalam menjadi kepala sekolah, di dalam menjadi pengurus kantin, di situ setiap manusia, setiap individu, setiap orang yang ada di dalam ekosistem sekolah tersebut mempunyai hidden kurikulum. Hidden kurikulum, kurikulum tersembunyi. Secara eksplisitnya ini adalah karakter dari pendidik atau individu yang ada di ekosistem sekolah. Kurikulum vitae adalah tentang bagaimana kita menampilkan diri kita, hal-hal baik yang ada di dokumen kurikulum vitae. Hal baik. Catatan ya, Romo Buder Suster Bapak Ibu, kurikulum vitae Romo Suster Buder Bapak Ibu semuanya pasti tertulis yang baik. Seperti tadi Budista membacakan kurikulum vitae saya. Tidak ada satupun hal jelek yang saya tulis di situ. Artinya, berbicara kurikulum itu adalah berbicara tentang diri kita terlebih dahulu. Berbicara tentang diri kita terlebih dahulu bagaimana kita menjadi seorang pendidik. Dan yang ditampilkan adalah hal yang baik. Tuntutannya seperti itu. Filosofi kurikulum harus seperti itu. Ini hidden kurikulum. Siswa berangkat sekolah, dia mempunyai hidden kurikulumnya sendiri. Guru di dalam mengajar mempunyai hidden kurikulumnya sendiri. Begitu ya.
kemudian diimplementasi, ranah implementasi, dokumen, dan dimensi implementasi inilah yang disebut dengan kurikulum aktual yang dinamakan pembelajaran. Dokumennya semuanya sudah ada, kemudian kurikulum aktual adalah kurikulum yang diimplementasikan di dalam sekolah, di masyarakat, dan seterusnya. Nah, core value letaknya ada di mana? Core value letaknya ada di semua dimensi kurikulum. Dimensi ide harus core value menjadi bagian dimensi ide dan didokumenkan. Core value menjadi hidden curriculum. Seluruh individu yang ada di dalam ekosistem sekolah. Seluruhnya hidden curriculum. Di banyak sekolah sudah mempunyai core value. Apakah penghuni sekolah sudah menunjukkan perilaku dari core value tersebut? Silahkan dijawab di masing-masing sekolah. Implementasi kurikulum atau dimensi implementasi ini core value harus masuk. Dimensi hasil core value harus masuk. Hasilnya apa? Standar kompetensi lulusan harus terlihat nilai-nilai itu di lulusan anak-anak kita, siswa-siswa kita. Kemudian dimensi evaluasi, bagaimana kita mengevaluasi apakah anak itu atau guru tersebut menginternalisasi core value yang dimiliki oleh sekolah, oleh yayasan. Maka kalau kita berbicara tentang core value, kita berbicara tentang sikap. Mas Cindy pun juga sudah banyak menjelaskan. Berbicara tentang pembelajaran, berbicara tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka untuk melihat apakah siswa, guru sudah mencerminkan atau menginternalisasi core value tersebut, instrumennya bukan instrumen kognitif, bukan instrumen psikomotorik, tetapi instrumennya adalah instrumen sikap. Jika Bapak Ibu pernah mencoba mengisi tentang MBTI, kemudian tentang kecerdasan majemuk buat Gardner, atau tentang melihat gaya belajar seseorang. Dengan mengisi kuesioner itu akan terlihat seseorang ini dominasi gaya belajarnya di auditorial, visual, atau kinestetis. Nah, model-model instrumennya hendaknya bisa mengukur atau melihat anak ini dominan di core value yang mana. Seluruh core value yang dimiliki oleh sekolah akan muncul di situ, kemudian yang dominan ada di mana. Kecerdasan ganda, logis matematis, intrapersonal, interpersonal, kecerdasan kinestetis, kecerdasan naturalis, kecerdasan visual spasial, akan dan seterusnya akan muncul saat anak mengisi kuesioner yang diberikan oleh psikolog atau siapapun dengan kuesioner tersebut. Nah, ini ada sebuah, kita paham bahwa ini cukup sulit ya, tetapi jika kita melakukan pendekatan sikap, mau membentuk karakter anak didik kita, maka mau tidak mau instrumennya ya harus instrumen sikap. Tidak bisa
instrumennya kognitif. Seperti itu. Ini dimensi kurikulum. Kemudian merdeka belajar, merdeka seluruhnya di dunia pendidikan sudah dicanangkan oleh Nadiem Makarim. Kemudian bagaimana kita merdeka untuk menjadi merdeka. Mari kita pahami landasan di bagian bagian pengembangan kurikulum hubungannya demikian. Tentunya di sekolah ada tujuan, visi, misi, dan seterusnya. Visi, misi itu adalah tujuan dari pendidikan di sekolah. Goals-nya ada di visi. Kemudian aims ada di sekolah secara keseluruhan. Kemudian objektif, goals, aims, objektif ini sama-sama tujuan. Tapi kalau objektif adalah tujuan pembelajaran. Itu ya. Nah, tujuan ini harus jelas dan tujuan di sekolah itu dipengaruhi oleh kebijaksanaan, pandangan-pandangan kebijaksanaan termasuk core value yang ada di sekolah tersebut. Kemudian tujuan itu juga dipengaruhi oleh sosial dan budaya, perkembangan masyarakat, tuntutan profesi. 2045 Indonesia menyongsong Indonesia emas. Ada bonus demografi. 70% masyarakat Indonesia usia produktif. Terus 2045 itu adalah anak-anak kita yang sekarang di SD, SMP. Yang akan berusia produktif. Bagaimana tuntutan profesi ini tercermin di dalam tujuan kurikulum Romo Buder, Bapak Ibu semuanya. Harus tercermin di sini. Ya. Kemudian berbicara landasan pengembangan kurikulum, berbicara tentang bahan atau materi apa yang harus diajarkan kepada siswa. Mengacu pada tujuan, kemudian dipengaruhi oleh tuntutan profesi, sosial dan budaya. Budaya kemarin sudah dibahas oleh Mas Hendy. Bahan itu juga harus mempertimbangkan sisi psikologi anak. Ilmu dan teknologi juga harus dipertimbangkan di dalam menentukan bahan atau materi pembelajaran. Ini berbicara tentang apa yang akan diajarkan kurikulumnya. Dan disusunlah struktur mata pelajaran. Apakah kalau ada orang mengatakan kurikulumnya gimana? Oh, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan sebagainya. Itu benar? Benar. Karena itu bagian dari kurikulum. Tetapi apakah kurikulum hanya berbicara tentang mata pelajaran? Tidak. Kemudian, di dalam mengembangkan kurikulum harus berpikir tentang metode yang mau dipergunakan, strategi untuk mencapai tujuan itu bagaimana. Metode itu dipengaruhi juga oleh sisi psikologis, perkembangan siswa, karakter individu, teori belajar, dan sebagainya. Ini berpengaruh metode ini. Kemudian ilmu dan teknologi juga akan mempengaruhi metodenya. Di era pandemi ini, apa yang harus dilakukan untuk
pembelajaran di sekolah Romo Buder Suster Bapak Ibu. Kemudian bagaimana mengevaluasi itu semuanya. Evaluasi kalau kita berbicara pembelajaran, evaluasinya di sini evaluasi pembelajaran yang kita kenal dengan assessment. Ilmu dan teknologi mempengaruhi evaluasi. Kemudian sisi psikologis mempengaruhi evaluasi. Yang ini nanti untuk mengevaluasi apakah tujuan dari yang kita cita-citakan bersama ke anak-anak tercapai atau tidak. Nah, ini adalah bagaimana landasan kurikulum ini menjadi pegangan kita semuanya. Dan juga tentu landasan yuridisnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.